Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dewi Cahaya Wulan, panggilan saya Desi. Nomor NIM saya 1201012675. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Jurusan saya Pendidikan Agama Islam, fakultas saya Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif, jadi kalimat efektif itu adalah susunan kalimat yang benar, mengikuti kaidah kebahasaan secara baik, benar, jelas, dan mempunyai makna yang mudah. Makna yang mudah dipahami oleh pembaca secara tepat. Contoh kalimat efektif di sini adalah Akbar membeli pulsa untuk kakaknya. Dan kalau misalnya menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama itu menurut Badudu, sebuah kalimat bisa menjadi efektif jika mendapatkan sasaran dengan baik sebagai alat komunikasi. Yang kedua, menurut Parera, kalimat efektif adalah bentuk kalimat yang secara sadar, disengaja, dan disusun untuk mencapai intonasi yang tepat dan baik seperti yang ada dalam pemikiran pembaca atau penulis. Yang ketiga itu menurut Putrayasa. Menurut Putrayasa, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat-syarat pembentuk kalimat efektif tersebut. Syarat-syarat kalimat efektif itu ada 4. Yang pertama itu sesuai ayat. Sesuai ayat di sini itu apa? Kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Yang kedua itu sistematis. Sistematis di sini harus memiliki subjek dan predikat, lalu ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan. Yang ketiga itu tidak boros dan bertele-tele. Ingatlah bahwa kalimat efektif haruslah disusun secara efektif dan tidak bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu. Tidak ambigu di sini maksudnya susunan kata yang ringkas, sistematis dan sesuai kaidah kebahasaan sehingga pembaca tidak kesulitan mengertikannya. Selanjutnya, unsur dan contoh kalimat efektif. Yang pertama, keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua pun juga menggunakan nomina. Jika selanjutnya juga menggunakan nomina. Begitupun dengan verba. Keparalelan merupakan kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Misalnya, jika bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk kedua pun menggunakan verba. Jika nomina, maka selanjutnya pun menggunakan nomina. Contoh kalimat yang kurang paralel. Yang pertama itu hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara memanfaatkannya. Seharusnya contoh kalimat paralel itu apa? Hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara pemanfaatannya. Nomor 2, kehematan. Berarti menggunakan kata, frasa, atau unsur lain yang hanya dibutuhkan saja sesuai dengan kebutuhan gagasan pokok penulisannya. Kehematan kata dapat dicapai melalui beberapa cara, yakni yang pertama itu menghilangkan pengulangan subjek. Contoh yang boros, karena ia tidak diundang, maka ia tidak datang. Kalau yang hemat, karena tidak diundang, ia tidak datang. Yang kedua, menghindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Contoh boros itu ia mengenakan baju warna, yang hemat itu ia mengenakan baju kuning. Yang ketiga, menghindari kesoniman dalam suatu kalimat. Contoh yang boros itu sejak dari tadi dia melamun. Yang hemat sejak tadi dia melamun. Yang keempat, tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak. Contoh yang boros itu
tamu-tamu telah datang di tempat undangan. Kalau yang hemat, tamu telah datang di tempat undangan. Yang ketiga, kecermatan. Bagi kalimat spesifik mengungkapkan gagasan tertentu dan tidak memberikan tafsiran atau pengertian lain ketika membaca. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Contoh di atas menimbulkan pertanyaan, apakah yang dimaksud kalimat mahasiswa terkenal atau jurusan perguruan tingginya yang terkenal? Seharusnya mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Ciri-ciri kalimat efektif. Jika ditelusuri, kalimat efektif memiliki ciri yang sama dalam pembentukannya, sehingga kita dapat mereplika ciri tersebut untuk membuat kalimat efektif pada teks yang kita tulis. Sebagai tambahan konteks, apa itu kalimat efektif? Harifin dan Tasai 2008 halaman 99 mengungkapkan bahwa kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu kesepadanan struktur. Berarti terdapat keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesepadanan struktur dapat dilihat dari kejelasan subjek, predikat, dan penggunaan kata hubung yang tepat untuk gagasan yang dibawakan. Misalnya, konjungsi sebab akibat digunakan untuk menjelaskan suatu penyebab terjadinya sesuai, atau konjungsi kata hubung kronologis digunakan untuk menyampaikan suatu urutan kejadian. Yang kedua itu dia keparalelan bentuk atau kesejajaran. Keparalelan adalah kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Maksudnya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan nomina. Contoh, korban bencana alam membutuhkan bimbingan dan bantuan untuk menghadapi cobaan tersebut. Yang ketiga, kehematan kata. Tidak menggunakan kata yang berulang dan tidak dibutuhkan. Contohnya meliputi. Yang tidak efektif itu contohnya, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan atasannya. Kalau yang efektif, pemuda itu segera mengubah rencana setelah bertemu dengan atasannya. Seperti penjelasan tim Kemdikbud di atas, kehematan kata dapat dicapai dengan cara: yang pertama, tidak mengulangi subjek; yang kedua, menghindari hiponim; yang ketiga, penghilangan bentuk sinonim; yang keempat, menghilangkan makna jamak yang ganda. Keempat, kecermatan penalaran. Berarti teliti dalam menggunakan kata atau ungkapan sehingga dapat meyakinkan bahwa kalimat tidak menimbulkan tafsir atau arti ganda bagi pembacanya. Contoh penalaran yang tidak cermat. Istri kepala desa yang baik itu telah pergi. Siapa yang baik? Tanda tanya. Istri kepala desa atau kepala desanya? Tanda tanya. Nomor 5, kepanduan gagasan. Kepanduan ialah kepanduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak berpecah-pecah. Kepanduan memiliki kriteria seperti di bawah ini. Kepanduan gagasan adalah kepanduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak dapat dipecah-pecah atau tidak bersatu, tidak konsisten. Terdapat dua aspek yang diperhatikan untuk membuat kalimat pandu gagasannya. Berikut contoh dan caranya. Yang pertama, kalimat pandu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan pemikiran yang tidak simetris. Contoh kalimat bertele-tele yaitu: kita harus mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kata yang terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu dan yang secara tidak sadar bertindak keluar dari kepribadian manusia.
Indonesia dari sudut kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya kita harus bisa mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan dan secara tidak sadar menyimpang dari kepribadian bangsa Indonesia yang adil dan beradab. Yang kedua, kalimat yang pandu mempergunakan pola aspek plus agen plus verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. Contoh kalimat tidak padu, buku yang kamu pinjamkan, aku akan simpan. Contoh kalimat padu, buku yang kamu pinjamkan akan aku simpan. Dan yang keenam, kelogisan bahasa. Kelogisan bahasa berarti kalimat dapat diterima akal sehat dan penulisan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kalimat dikatakan logis jika logika mendukung wujud kalimatnya. Berikut adalah contohnya. Contoh yang tidak logis, waktu dan tempat kami persilahkan. Mengapa waktu dan tempat yang dipersilahkan? Seharusnya pembicaranya yang dipersilahkan. Seharusnya Bapak Kepala Guru kami persilahkan. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Undur maqala wala tandur manqala wala tuhibbu maqala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.